Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5 hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat. Anak-anak kelas 5, pada minggu kemarin kita telah belajar tema 3 subtema 1 mengenai sistem pencernaan hewan ruminansia dan manusia. Pada hari ini saya, Bu Herti, akan mengajak kalian semua untuk belajar mengenai gangguan sistem pencernaan pada manusia. Anak-anak semua, apakah kalian pernah mengalami gangguan pada sistem pencernaan? Ya, sistem pencernaan pada manusia bisa diakibatkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Ada beberapa gangguan sistem pencernaan pada manusia. Ada diare, ada hepatitis, sembelit, wasir, ambeien, tukak lambung, dan lain sebagainya. Di sini kita akan belajar mengenai penyakit diare. Penyakit diare bisa disebabkan oleh makanan yang tidak sehat atau infeksi virus dan bakteri. Apakah kalian semua tahu apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan feses yang cair atau encer dengan frekuensi yang lebih sering daripada biasanya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyakit diare, bagaimana ya gejala-gejalanya? Yang pertama, buang air besar encer. Yang kedua, sering mengalami kram pada perut. Yang ketiga, nyeri pada perut. Yang keempat, demam. Yang kelima, terdapat darah pada feses kita. Yang keenam, perut kembung. Itu tadi gejala-gejalanya. Sekarang Bu Herti mau tanya, mengapa ya seseorang bisa terkena diare? Diare dapat terjadi karena makanan atau cairan yang kita makan berlalu terlalu cepat atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar kita menyerap cairan yang terdapat pada makanan yang kita konsumsi, sehingga menyisakan kotoran yang berbentuk setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan pada makanan yang kita makan tidak bisa diserap oleh usus besar, maka kotoran atau feses yang kita keluarkan berupa cair atau encer. Berikutnya mengenai penyebab diare. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan penyakit diare. Yang pertama, karena infeksi virus. Pada anak kecil biasanya diare ini terjadi karena rotavirus. Yang kedua, infeksi bakteri dan parasit yang terdapat dalam makanan atau minuman yang telah terkontaminasi. Yang ketiga, intoleransi pada makanan. Yang keempat, alergi makanan. Yang kelima, penyakit usus. Dan yang terakhir, gangguan fungsional usus atau stres. Supaya kita terhindar dari diare ini, kita bisa melakukan beberapa upaya untuk mencegahnya. Yang pertama, yaitu dengan minum air yang sudah matang. Air yang sudah matang di sini yaitu air yang sudah dimasak atau yang sudah disterilkan. Yang kedua, dengan melakukan atau menjaga kebersihan air dan lingkungan.
Yang ketiga yaitu dengan mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Dan yang terakhir yaitu dengan tidak memakan makanan sembarangan. Misalnya makanan yang dijual secara terbuka di pinggir jalan dan bisa jadi terpapar debu atau lalat. Demikian mengenai cara pencegahannya. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur terkena diare? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Yaitu dengan minum cairan Oralit. Cairan Oralit ini bisa kita buat sendiri dengan menggunakan campuran air dan garam. Selain itu, kita bisa menggunakan beberapa obat kimia atau obat tradisional. Misalnya daun jambu biji, kemudian kunyit, kemudian buah sirsak, air kelapa, dan lain sebagainya. Anak-anak, demikian materi yang dapat Bu Herti sampaikan pada hari ini. Semoga kalian semua bisa memahami dan bermanfaat. Anak-anak di rumah jangan lupa tetap menjalankan sholat 5 waktu dan membantu kedua orang tua. Jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menggunakan masker ketika keluar rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi